Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, afternoon, and evening. Selamat pagi, siang, dan sore. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Umi Fadilah, guru mata pelajaran Bahasa Inggris SMKN 2 Depok, Jawa Barat, dengan NIP 19760627 2008012006. Well, pada video kali ini saya akan menyampaikan pembahasan latihan soal-soal bahasa Inggris. Review of English Material Part 1. Soal-soal seperti apa yang akan kita bahas kali ini? Go to next slide. Yes, you can see what is it? Dialogue. And then what is the material? Dari dialog ini merupakan materi apa? Apakah masih ingat? Baiklah, mari kita baca. Waiters, would you like a cup of tea? And then customer, blah blah blah. I love tea. It's good for our health. And then the option are A, no thanks. And then B, I'm sorry. C, I don't think so. And then D, sure. E, I don't believe it. Nah, yang pertama, materi tentang apakah dialog di atas? Dialog di atas, masih ingat ya? Yeah, that's right. It is about offering of services. Jadi ini adalah penawaran yang dilakukan, kemungkinan bisa di restoran gitu atau rumah makan gitu. Waiters menawarkan secangkir kopi kepada customer, kemudian dari jawaban customer, kita bisa tahu bahwa that's right, customer menyukai secangkir kopi. Artinya jawaban yang diperlukan di depan adalah kata-kata yang mendukung kalimat dari customer atau positif. Manakah jawaban yang menunjukkan kepositifan itu? Di antara A, B, C, D, and E? Good, only D. Say yes or sure. Correct? Kita lihat ya kunci jawabannya. Yeah, that's right. The answer is D, sure. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Masih ada dialog di sana. Kim, the books that you brought looks very great. Blah blah blah. Lee, sure, it is very kind of you. Thank you, Kim. Ya, dari dialog ini kita bisa melihat ya materi apakah yang di atas. Kim menyampaikan sebuah kalimat, kemudian Lee menyampaikan terima kasih kepada Kim. Berarti ada sesuatu hal baik gitu ya, mungkin pertolongan atau apa yang dilakukan oleh Kim. Jadi ini masih terkait tentang, that's right, offering. Lagi-lagi ini masih terkait offering. Ya, jawaban apa nih kira-kira yang cocok di antara A, B, C, D, E? A, would you like me to help you? And then B, would you like to help me? And then C, would I like to help you? And then D, would you like to bring it for me? And then E, would you like me? What is the answer? Good. A, would you like me to help you? Itu merupakan sebuah offering dari Kim, penawaran bantuan dari Kim kepada Lee, sehingga Lee menyampaikan thank you. Apakah betul jawabannya? Lihat. Yeah, that's right. The answer is A, would you like me to help you? Okay, good, well done. Go to the next number. Number 3. Here, tell dialogue. Again, number 3. Tourist, I don't know this place. Can you tell me where is located? Then a thief, well, it's far enough. Would you like me to show your place? Tourist, really?
It's very kind of you. Dialog ini masih sama, ada penawaran atau offering yang disampaikan oleh native, yaitu would you like me to show your place, gitu. Ada direction, permintaan asking direction dari turis, can you tell me where is the located. Jadi di sini kita belajar dua ya. Materi yang pertama, turis asking about direction, and then native menyampaikan offering help, memberi penawaran bantuan yang ditunjukkan dari kalimat would you like me to show your place. And then yang jadi pertanyaan adalah ketika turis menyampaikan really is very kind of you. Really di garis bawah artinya adalah apa sih? Kita lihat ya soalnya. The underline sentence shows us that. Jadi yang ditanyakan adalah yang di underline itu really-nya adalah di garis bawah. Kira-kira kenapa sih? Ini menunjukkan rasa apa? Yes, that's right. Surprise. Si turis merasa terkejut karena apa? Menunjukkan apa? Oke, kita lihat jawabannya. A. The native is not really sure about the location. And then B, the native is in doubt about the location. C, the native accepts the tourist offer to help him. And then D, the native offers the tourist some help. The last, E, the tourist is not a smart people. What is the answer? A, B, C, D, or E? Yes, that's right. D. The native offers the tourist some help. As I say before, that native offer help, offering help for tourists. Would you like me to show you? Jadi di awal tadi saya sudah memberikan clue ya, bahwa di situ ada dua yang dipelajari, tiga malah ya. Yang pertama, asking direction, kemudian native offering help, and then tourist surprise, expression of surprise, really. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Jadi turis kaget karena dan native menawarkan bantuan, sedangkan mereka tidak saling kenal. Secara harfiahnya seperti itu ya. Apakah betul jawabannya? Go to the next slide. Kita lihat, kita intip jawabannya apakah benar. Yes, that's right. The native offers the tourist some help. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada sebuah kata-kata bisa dibilang quote ya. Educational is social process. The educational is growth. Education is not a preparation for life. Education is life, it's life, by John Dewey. What is the text tell about? Nah, kalimat di atas tadi yang kita biasa sebut mungkin seperti quote ya, ini apa ya kira-kira menyampaikan tentang apa sih? A. Education is important to us. B. A process of education. C. Education is ourselves. D. Education is a preparation of our life. And then last, E. We need education. Yang mana nih yang merupakan jawaban dari teks di atas? Yeah, that's right. A process of education. Kita bisa lihat di awal, John Dewey menyampaikan educational is social process. Jadi ini adalah merupakan jawaban bahwa ini adalah sebuah proses dari education. So the answer is B. Is it right? We can see to the next slide. Kita lihat ya apakah betul atau tidak jawabannya. Yes, that's right. B. A process of education. Yay, great. Okay, to the next number. Ya, nomor 5 masih dengan quote yang sama. Namun yang ditanyakan berbeda. How do you call the text? Jadi teks di atas tadi kalau kita bilang quote itu merupakan bagian dari apa sih? Apakah A. report text, atau B. caption, atau C. discussion text, atau D. short text,
atau E, announcement? Yang manakah? Good. Caption, ya. Jadi quote itu merupakan bagian dari sebuah caption. Report text tentu tidak seperti ini ya. Nanti akan kita bahas di selanjutnya report text, discussion, dan short text, dan juga announcement yang pernah kita pelajari di kelas 10. Okay, next. Yes, that's right. The answer is caption. Great. Okay, to the next number. Still same text, masih dengan teks yang sama, dengan pertanyaan yang berbeda. Who will trust the sentences of the text? Nah, mari kita tebak kira-kira siapa sih yang akan percaya dengan kata-kata atau teks di atas yang dibuat oleh John Dewey ini? Apakah A, student, B, parents, C, teacher, D, no one of them, atau E, everybody? Yang manakah kira-kira? Kamu percaya? You trust? Are you trust? Same as me, trust too. Okay. I answer E, everybody. Right, kita lihat ya. Jeng, that's right, E, everybody. Okay, go to the next number. Ya, nomor berikutnya ini saya menambahkan apakah ini kompetensi, informasi ya, si atau lowongan yang dilakukan dengan judul interview. Lihat di situ dibutuhkan tour leader, kemudian kelas manajer executive. Jadi sebuah besar membutuhkan ini dengan kualifikasi 1-6 minimal 3 tahun experience, kemudian sering MS Office, gitu ya, Word, Excel, dan lain sebagainya. Kemudian diutamakan ini untuk posisi nomor 2, yaitu Grassman dan Eksekutif. Dan yang pertama tadi juga diutamakan untuk posisi nomor 2, Grassman dan Eksekutif. And then third, good skill at communication. Ini untuk 2 ya, TL dan juga nomor 2, Grassman dan Eksekutif. And then four, having guide design holder. Ini lebih ditujukan pada untuk TL, kita menyebutnya kalau di Indonesia tour leader, TL. And then V, proficiency in English both spoken and written, diutamakan bisa berbahasa Inggris, aktif ya, aktif dan juga pasif secara tertulis ataupun lisan untuk kedua posisi itu. And then the last, able to manage varieties and work on team. And then interested candidate, please bring your CV, recent photograph to our office at Buana Tour and Travel. Jadi ini diinformasikan bahwa para kandidat gitu ya, aplikan atau calon pencari kerja itu diharapkan membawa CV-nya dan juga foto terbaru ya, tentunya ya, untuk langsung datang ke kantornya, karena ini akan diadakan walk-in interview langsung gitu ya, tanpa ada janji atau appointment dulu, bawa suratnya, kemudian nanti di sana akan langsung diadakan interview. Oke, bagaimana soalnya? Ada beberapa soal untuk informasi ini. Oke, number 7. Interested candidate, please bring your CV and blah blah blah. And then the question is, the underlined word has the same meaning with. The underlined word is candidate. Jadi di sini ditanyakan kata yang digaris bawah ini artinya apa sih, gitu ya. And then the option is A, correspondence, B, applicant, and then C, owner, D, worker, and then the last E, leader. Kira-kira yang mana ya? Candidate, tadi saya udah menyebutkan loh. Apa itu? Yes, B, applicant. Okay, go to the next slide to see what is the answer, the right answer. Jeng, jeng. Oh, yes, that's right. The answer is B, applicant. Okay, go to the next slide. Masih sama soalnya, untuk materinya ya, informasi walk-in interview, dan ini adalah soalnya nomor 8.
Walk-in interview is one of the models of job vacancies. It means that the applicant should. Jadi model walk-in interview ini adalah salah satu model gitu ya, informasi lowongan pekerjaan. Namun ini artinya adalah apa sih walk-in interview ini gitu. Biasanya kan jika ada informasi job vacancy gini, informasi lowongan kerja, rata-rata applikan itu mengirimkan surat sesuai dengan alamat yang tertera di flyers, bisa informasi di magazine ataupun newspaper dan lain sebagainya. Nah, walk-in interview sendiri gitu ya, ini artinya apa? Apa yang harus dilakukan oleh applicants atau calon tenaga kerja atau pelamar pekerjaan ini, seperti apa yang harus dilakukan? Kita lihat ya. A. Call the company to get a job. And then B. Wait for the call from the company. C. Send their job application by email. And then next, D. Send their job application to the company by post. And then the last, B. Bring their application and having interview directly without my arrangement before. Yang manakah? Tadi di teks ada di note ya paling bawah, interested candidate bla bla bla. Yang mana? Yes, that's right. E. Bring their application and having interview directly without any arrangement before. Di atas tadi selain di teks memang tertulis, kita bisa lihat sama option di sini antara C dan D itu sama-sama mengirim. Jadi nggak mungkin jadi jawaban ya, walaupun yang satu by email, yang satu by post, tetap sama. Send juga atau kirim juga. Untuk wait the call from the company ini adalah dilakukan oleh applicant apabila telah melakukan interview yang sebelumnya adalah telah mengirimkan surat lamaran. Jadi yang paling tepat adalah E. Bring there until before. Is it right? Apakah betul jawabannya? We can see to the next slide. Okay, go there. Yay! Well done, excellent. The answer is E. Bring their application and having interview directly without any arrangement before. Okay, go to the next number. Still same information, and then the question is, the expressions that can be used in opening paragraph and expressing interest on filling certain position is bla bla bla. Masih ditanyakan hal yang sama terkait dengan informasi tadi, bahwa ekspresi gitu ya, atau kalimat yang menunjukkan itu harus bisa dapat digunakan di opening paragraph atau paragraf pembuka dan menunjukkan interest atau ketertarikan gitu ya untuk mengisi posisi tertentu. Kalimatnya yang mana ya? Oke, kita lihat ya satu-satu. Option A. Thank you for considering my request. Say thanks on the first opening paragraph. No. I'm writing to apply for the staff position. Yeah, maybe. And then C. Please give my application strong consideration. Is it right? Okay. D. I look forward to hearing from you at your convenience. Okay, go to the next. The opportunity presented in this lasting and very interesting. Yang mana kira-kira yang cocok? Ya, kita lihat saja gampang. Oh, ada kata position yang sama dan kebetulan di sini adalah tepat. B. I'm writing to apply for the staff position. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Apakah benar? Kita lihat di slide berikutnya. Yes, that's right. I'm writing to apply for the staff position. Go to the next number. Still same information, number 10. The correct expressions in closing paragraph in job application is. Tadi ditanyakan openingnya, sekarang closingnya. Kira-kira jawabannya yang mana ya? A. Dear sir or madam. B. Ini apa ya? Merupakan apa? No, ini berarti ini adalah salutation ya, atau greeting di dalam surat. Jadi bukan. Thank you for considering my request. Apakah itu? C. I'm writing to you in response to your advertisement for writer position. Diingat-ingat ini kalimat apa? Ya, masih di depan ya, kalimat pembuka juga ya. Menyampaikan tujuan ya.
atau goal atau purpose dari applicant kirim surat itu biasanya dinyatakan di awal, jadi bukan closing. Okay, I'm writing to you in this one my advertisement for our writer position. Masih sama. And then E, I believe that my past experience meet the requirement for your company need. Ini adalah penegasan ya, di akhir kalimat menegaskan bahwa experience-nya yang dipunyai oleh applicant ini bisa berguna gitu ya, atau sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apakah benar? Go to the next slide. Yes, that's right. E, I believe that my past experience meet the requirement of your company need. Okay, go to the next number 11. Still say wow. Many question from one information. Banyak sekali ya tadi soalnya dari nomor 7 dan 11. Ada 4 soal terkait dengan informasi walk-in interview. Okay, what do the applicant do before having the job interview? Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan applicant gitu ya, atau calon pelamar ini untuk dilakukan sebelum job interview? A, sending flowers and gift. Apakah itu mengirim bunga dan hadiah? Kemudian B, sending best wishes. Yes, that's right, true, but is it the answer? I don't know. Okay, C, sending a job application letter. And then D, sending a letter. And then E, sending some money. You will do that and don't do that. Oke ya, jadi E dan I jelas tidak gitu ya, gratifikasi gitu ya, mengirimkan bunga, hadiah dan lain sebagainya. Kalau berdoa memang harus, tapi apakah itu? Tentu tidak ya, itu pasti dilakukan, tapi bukan itu yang dimaksud. Okay, that's right. Sending letter, but what is the letter? Sending betul, mengirimkan surat, tapi bukan hanya sekedar surat. Surat apakah? Job application. So, the answer is C. Yay, that's right, sending job application letter C. Okay, go to the next number. Ya, untuk nomor 12 sampai berapa nomor ya? 2 mungkin ya, atau 3. Berikutnya saya menampilkan surat surat lamaran ya, yang dibuat oleh Rinto Salendra, dikirimkan pada sebuah perusahaan yang isinya bahwa Rinto menjelaskan dia ini ada melamar, applied for the position of mechanic for scooter. Ini disampaikan di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua, Rinto menyampaikan education background-nya gitu ya, background pendidikannya. Kemudian berikutnya adalah paragraf ketiga, Rinto menyampaikan tentang skill-nya. Dan paragraf 4, Rinto menyampaikan informasi apabila gitu ya ada kesempatan dia meminta untuk dipanggil interview. Oke, kita lihat soalnya ya. Ya, nomor 12. Why does Rinto send the letter to Mr. Bondan Pratama? Di surat memang tidak disebutkan kepada Bondan Pratama, tetapi Pak Bondan Pratama hanya short aja. Namun kita pahami ya, berarti surat ini menunjukkan bahwa siapakah Pak Bondan ini yang dituju oleh Rinto. Oke, A, because Mr. Bondan is the owner. Is it owner? Apakah owner yang kita kirimi surat untuk melamar pekerjaan? Apakah kita kepada ownernya? B, because Mr. Bondan decides what job is vacant. Mr. Bondan menentukan gitu ya, apakah job itu ada lowongan kerja. C, because Mr. Bondan is the engineer supervisor. Apakah seorang supervisor itu yang harus dikirimi surat oleh calon karyawan atau tenaga kerja. Dan D, because Mr. Bondan is the charge of hiring people. Apakah itu? Sepertinya ya, suka dengar ya, hire gitu. And then because Mr. Bondan is information from Rinto. Mr. Bondan membutuhkan informasi dari Rinto? No, tentu tidak. Jadi yang pertama, A, sebagai owner tentu tidak, bukan owner yang bukan owner yang dituju, namun adalah seseorang gitu ya. Biasanya
yang menyelenggarakan untuk atau ditugasi mendapat tugas dari perusahaan untuk meng-hire gitu ya, untuk meng-hire atau untuk membuka lowongan kerja itu bagian apa sih ya? HRD. Itu adalah Human Resources Department atau hiring. Tugasnya adalah meng-hire people, salah satunya. So the answer is D. Is it alright? Kita lihat ya. Yay, that's right. D, because Mr. Bondan is in charge of hiring people. Okay, go to the next number. Masih dengan surat yang sama, diperhatikan ya. Sekali lagi di awal Rinto berkirim surat menyampaikan posisi apa yang dia tertarik, mekanik for scooter, yang kedua education background, yang ketiga adalah menyampaikan tentang skillnya, yang terakhir memberikan informasi nomor telepon apabila memang perusahaan tertarik kepada apa yang dia sampaikan, gitu ya, background dia gitu. Dan selanjutnya adalah soalnya sebagai berikut, nomor 13. What is the paragraph 3 about? Nah, paragraf 3 apa tadi? Ingat ya. A, the applicant skills. And then B, the overt job vacancy. C, the enclosed document. And D, the applicant's educational background. E, the applicants wish to have an interview. Yang manakah? Yeah, that's alright. Skill. A, the applicant's skills. Okay, go to the next slide to know the answer. Yeah, that's right. The applicant's skill jawabannya. Oke, ini masih dengan soal yang sama, nomor 14, surat. From the letter we can conclude that. Jadi kesimpulannya dari surat tadi kita bisa menyimpulkan bahwa A, the applicant is good in repairing scooter. And then B, the applicant can work well individually. C, the job vacancy is advertised in a newspaper. And then D, the interview invitation can be sent via email. And then the last, the applicant is a fresh graduate. Apakah dari bawah dulu ya? Iya, apakah fresh graduate ini 2022? Dan ini tadi lulus 2019 ya. And then apakah invitation by email? Oh enggak ya. Dan apakah di koran? Kan juga. Dan jawaban yang tepat adalah di awal Rinto menyampaikan bahwa dia itu melamar posisinya adalah mekanik skuter. Tentu dia good in repairing skuter. Apakah benar? Kita lihat ya jawabannya. Oh, that's alright. Hey, the applicant is good at the repairing scooter. Yay, excellent. And then next, this is the last question. I would be to impart my skills. Masih dengan informasi yang sama ya. Tadi di paragraf 2 ada kata-kata seperti ini. I would be able to impart my skills di paragraf 2. And then what is the closest meaning of the underlined word? Kemudian ini sinonim ya, closest meaning itu adalah sinonim. Sinonim dari kata impart apa? Apakah A, reach? Apakah B, invoke? Apakah C, acquire? Apakah D, present? Apakah E, exhaust? Yang manakah? Reach itu going, what is it, like pengen meraih ya? Invoke? Apakah invoke? Acquire? No, impart is menampilkan, present. D, apakah benar? Go to the next one. Yes, right. D, present. Excellent, semua jawabannya benar semuanya. Dan oke, baiklah, ini adalah soal terakhir. Yang pertama, thank you for your attention, thank you for watching this video, and then we can see to the next part, the part 2 on the last part. Jadi saya membuat video ini menjadi 2 bagian, part 1 dan part 2, membahas soal-soal yang sama. Nah, penasaran kan untuk soal-soal yang akan dibahas di part 2? Kita ketemu di sana ya. See you, thank you. SMKN 2 Depok, 2 di hati mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.